Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 9 pada bab 4. Kali ini kita akan belajar tentang zakat fitrah dan zakat mal. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasanya kita akan memulai dengan doa bersama terlebih dahulu. Ala hadiniya bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما طيبا amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang sholih-sholihah, kompetensi dasar pada bab 4 kali ini adalah memahami ketentuan zakat dan mempraktikkan ketentuan zakat, baik zakat fitrah dan zakat mal. Kita akan mempelajari tentang ketentuan zakat fitrah seperti apa, ketentuan zakat mal seperti apa, dan dapat mempraktikkan zakat fitrah dan zakat mal. Selanjutnya, pengertian tentang zakat fitrah. Secara bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah, zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki seseorang. Dalil naklinya. Di dalam ajaran agama Islam, membayar zakat menjadi kewajiban tiap muslim bila hartanya sudah mencapai nisab. Amalan yang masuk dalam rukun Islam ini menjadi syarat pokok tegaknya syariat Islam. Karena itu, kita perlu memahami apa saja yang menjadi persyaratan dan ketentuan zakat. Baik, kita simak dulu dalil nakli tentang zakat terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dengan menunaikan zakat berarti kita telah melaksanakan kewajiban sebagai muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk rajin bekerja dan mencari nafkah agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Rasulullah sendiri sebagai teladan yang nyata, beliau dikenal sebagai orang yang sangat rajin bekerja semenjak beliau masih remaja. Harta yang kita peroleh merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mengatakan bahwa semua harta kita adalah hasil kerja keras kita sendiri. Dengan berkata seperti ini, berarti kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pemberi rezeki bagi hambanya? Dan kita harus ingat bahwa ada orang lain di dalam harta kita. Siapa orang-orang yang berhak menerima dari harta yang kita zakatkan? Mereka disebut dengan mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, syarat muzaki. Apa sih Bu pengertian dari muzaki? Muzaki itu orang yang mengeluarkan hartanya untuk berzakat. Syaratnya apa? Beragama Islam. Jadi syarat pertama untuk muzaki adalah harus beragama Islam. Selanjutnya adalah mengalami kehidupan di bulan Ramadan
Dalam hal tersebut termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan, maka dikenai kewajiban untuk berzakat. Demikian juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan, maka ada kewajiban untuk berzakat. Yang ketiga adalah mampu membayar zakat. Artinya dia memiliki kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Next. Rukun zakat fitrah ada 4. Yang pertama niat. Apabila diucapkan maka bacaan niatnya kurang lebih sebagaimana yang Budia baca. Apabila zakat itu dikeluarkan untuk dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardha lillahi ta'ala, yang dalam bahasa Indonesia artinya saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk saya sendiri karena Allah Ta'ala. Adanya muzaki, yang kedua rukun zakat fitrah adalah muzaki, orang yang berzakat fitrah. Mustahik, orang yang menerima zakat daripada yang dikeluarkan oleh muzaki. Yang keempat adalah harta yang digunakan untuk berzakat fitrah. Pada prinsipnya zakat fitrah diwajibkan bagi setiap orang Islam. Kapan umat Islam membayar zakat fitrah? Ada beberapa ketentuan untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah berupa makanan pokok pada suatu negeri tersebut. Kalau biasanya di negeri tersebut atau di daerah tersebut makanan pokoknya berupa singkong, iya berarti zakatnya berupa singkong. Kalau makanan pokoknya berupa beras, maka zakatnya dengan beras. Kalau makanan pokoknya dalam negeri itu berupa gandum, maka mengeluarkannya berupa zakat fitrah berupa gandum. Selanjutnya, waktu mengeluarkan zakat fitrah ada waktu takjil. Waktu takjil ini apa maksudnya? Hukumnya diperbolehkan, yakni dilakukan sejak awal Ramadan hingga terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib. Waktu wajib. Kapan waktu wajib ini? Diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam sholat maghrib sebelum sholat subuh di bulan Ramadan. Kalau waktu afdal atau lebih utama setelah selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Baik anak-anakku yang solih-solihah, kita lanjutkan untuk syarat muzaki bagi zakat mal. Kalau tadi adalah zakat fitrah, syarat muzaki zakat fitrah, sekarang syarat muzaki zakat mal. Baik, yang pertama beragama Islam, merdeka, tidak sahaba-sahaya, harta merupakan milik sempurna, mencapai nisab. Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Mencapai haul artinya jenis harta tertentu ini mencapai 1 tahun. Selanjutnya, macam-macam dari zakat mal. Apa saja? Emas dan perak. Emas dan perak ini nisabnya ada yang berpendapat nisab emas adalah 93,6 gram, ada yang berpendapat 85 gram. Kalau nisab perak ada yang berpendapat 624 gram. Kadar zakat keduanya adalah 2,5%. Untuk harta perniagaan, maka harta yang diperdagangkan untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun dan mencapai 1 nisab. Nisabnya dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Okay. Nisabnya senilai dengan emas 93,6 gram atau 85 gram. Kadarnya sama dengan emas dan perak yaitu 2,5%. Baik, untuk peternakan, binatang ternak atau
piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta tidak ada dalam pembahasan karena memang di Indonesia tidak dibudidayakan atau diternakkan hewan unta. Untuk lebih jelasnya perhitungan zakat peternakan ada atau bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya untuk pertanian. Pertanian yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen, jadi tidak harus menunggu 1 tahun ya. Jadi kalau panennya jagung tersebut per 3 bulan atau per 4 bulan, maka setiap kali panen itu petani wajib mengeluarkan zakatnya, tidak usah menunggu 1 tahun. Untuk nisabnya yaitu 750 kg atau 5 wasak. Kadar zakatnya untuk pertanian 10% apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan dan 5% apabila ada biaya untuk pengairan. Harta temuan atau rikas adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya. Namun, harus dikeluarkan zakatnya yaitu 20%. Jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia. Zakat profesi dibahas tersendiri karena wacana mengenai zakat jenis ini masih tergolong baru. Apa yang termasuk zakat profesi pada zaman modern seperti ini seperti olahragawan, dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, dan lain-lain dapat mendatangkan pendapatan yang bisa sepadan dengan para pedagang, peternak, dan petani. Untuk itu para ulama kholaf atau ulama sekarang berijtihad bahwa pendapatan dari para profesional itu juga harus dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan nisabnya sama dengan kadar emas, kadarnya adalah 2,5%. Teknis pemberiannya bisa tiap tahun, tiap bulan, atau setiap saat mendapatkannya. Ini adalah tabel dari nisab zakat mal. Nah, anakku yang soleh-solehah, untuk mustahik orang yang berhak menerima zakat terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi wal gharimina fi sabilillah wa banis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dari penjelasan tersebut ada berapa mustahil zakat anak-anakku? Baik, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Siapa saja? Fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Adapun hikmah dari zakat adalah mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berbeda dengan mereka yang miskin. Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, alat membersih harta dan penjaga dari ketamakan orang jahat, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah, mengurangi kesenjangan sosial antara kaya dengan miskin, menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa. Baik anak-anakku yang soleh-solehah, demikian pembelajaran kita tentang zakat fitrah dan zakat mal. Insyaallah bertemu lagi dengan Budia cara minggu depan bagaimana cara menghitung zakat mal, insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.